Selanjutnya kita masuk ke kemolalan. Nah, kemolalan ini nanti akan digunakan pada saat kita mencari jenis sifat koligatif larutan untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Untuk mencari dua sifat itu, kita akan membutuhkan yang namanya kemolalan. Yang dimaksud dengan kemolalan itu adalah banyaknya jumlah mol zat terlarut di dalam 1000 gram pelarut. Jadi banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Kemolalan ini disimbolkan dengan M kecil ya. Nah, rumusnya untuk kemolalan itu adalah gram zat terlarut. Ingat ya, di sini masanya adalah massa zat terlarut. Massa zat terlarut dibagi dengan mR zat terlarut dikali 1000 per gram pelarut. Atau molal itu sama dengan gram per mR, ini sama juga dengan mol zat terlarut yang dikalikan dengan 1000 per gram pelarut. Kita masuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukan kemolalan dari 10 gram urea yang terlarut dalam 500 gram air dan tentukan pula kadar urea tersebut. mR urea, ini sudah kita ketahui bahwasanya mR urea itu sama dengan 60. Di sini memang tidak ada mR urea, tapi dianggap kalian sudah tahu bahwasanya mR urea itu sama dengan 60. Jadi mR urea sama dengan 60. Massa urea di sini adalah 10 gram. Dari mana kita dapat 10 gram? Dari soal ini dia 10 gram urea. Kemudian massa pelarut yang digunakan sebanyak 500 gram. Nah, pelarut yang digunakan adalah air sebanyak 500 gram. Maka molalnya sama dengan gram per mR dikali 1000 per gram pelarut. Gram di sini, gram zat terlarutnya di sini adalah urea 10 per mR adalah 60. 10 per 60 dikali 1000 per 500. Jadi 10 per 60 dikali, ini 1000 dibagi 500 hasilnya 2, 10 kali 2 20, 20 per 60. 20 dibagi 60 hasilnya 0,33 molal. Ini kita dapat molalnya adalah 0,33. Kemudian di sini dalam soal kita disuruh pula menentukan kadar urea. Kadar urea dalam soal ini berapa kadarnya, berapa persen gitu ya maksudnya. Jadi kadar urea dicari dengan menggunakan massa urea per massa larutan dikali 100%. Massa urea seperti yang kita ketahui dalam soal ini sebanyak 10 gram. 10 per massa larutan. Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Jadi massa zat terlarutnya tadi 10. Ini dia 10 untuk urea 10, kemudian 500 gram ini untuk massa air. Jadi 500 ditambah 10 hasilnya 510. Maka kadarnya sama dengan 10 per 510 dikali 100%. Hasilnya adalah 1,96%. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan kemolalan dan kadar glukosa jika diketahui fraksi mol glukosa sama dengan 0,2. Nah, di sini ditanya kemolalannya jika diketahui fraksi mol glukosa atau fraksi mol zat terlarutnya sebanyak 0,2. Jadi ada dua pertanyaan juga, kemolalan dan kadar glukosa. Nah, dalam soal kita ketahui fraksi mol glukosa atau XZT-nya ini sama dengan 0,2. Nah, kita harus cari dulu NP-nya, mol pelarutnya, dengan menggunakan rumus XZT sama dengan NZT per NZT ditambah NP. Kita misalkan mol glukosa itu sebanyak 1 mol. Maka dengan menggunakan rumus ini, XZT sama dengan 0,2. Kemudian kita tadi anggap mol glukosa sebanyak 1 mol, maka ini 1 per 1 ditambah X. NP-nya kita cari dulu. Kita cari dulu NP-nya. Di sini X ya. Nah, kemudian kita kali silang, 0,2 dikali 1 tambah X sama dengan 1. 0,2 kali 1, 0,2 tambah 0,2 kali X, 0,2X sama dengan 1. 0,2X sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Maka X sama dengan 0,8 per 0,2, hasilnya kita dapat 4 mol. Jadi yang 4 mol ini adalah 4 mol
eh, pelarut ya, 4 mol pelarut. Ini 4 mol pelarutnya. Nah, yang ditanya di sini kita cari dulu massa glukosa. Massa glukosanya sama dengan mol dikali mR. Tadi kita anggap mol glukosa sebanyak 1 mol dari sini. 1 dikali mR-nya, mR glukosa sebanyak 180 dari soal 180. Jadi 1 kali 180 dapatnya 180 gram. Nah, massa pelarut kita anggap pelarutnya adalah air. Massa pelarut itu dicari dengan menggunakan rumus mol dikali mR. Berarti 4 ini dari mana? Dari sini tadi. Kita cari dari sini, maka 4 dikali 18. 4 kali 18 hasilnya 72 gram. Maka setelah itu bisa kita cari molalnya. Nah, gram glukosa per mR glukosa dikali 1000 per 72 ini berarti gram pelarutnya. Nah, gram glukosa per mR ini sama juga dengan mol. Tadi kita anggap mol glukosanya adalah 1. Ya, 1 dikali 1000 per 72. Jadi dapatnya 1 kali 1000 dibagi 72, 13,89 molal. Nah, ini kemolalannya sudah kita dapat sebanyak 13,89 molal. Pertanyaan yang kedua tadi di sini, pertanyaan kedua kadar glukosa. Nah, kadar glukosanya sama dengan massa glukosa per massa larutan dikali 100%. Massa glukosa 180. Dari mana kita dapat massa glukosa? Dari sini tadi kita dapat massa glukosa 180 gram. Kemudian per massa larutan. Massa larutan berarti massa glukosa yang ditambahkan dengan massa air. Massa glukosanya 180 ditambah 72. Kita dapat 72 ini tadi dari sini. Jadi kali 100%. Jadi 180 per 252 dikali 100% dapatnya 71,4% kadar glukosanya. Demikian penjelasan Ibu mengenai fraksi mol dan kemolalan. Nanti selanjutnya kita Ibu akan share tugas kalian untuk mencari fraksi mol dan kemolalan. Nanti silahkan tugasnya setelah dikerjakan, silahkan dikirim ke tugas Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.